Amin. Selamat malam, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Saudara, saya akan membahas satu tema buat kita malam ini. Allah itu kasih. Mari kita buka dalam Alkitab kita masing-masing. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita. Lukas 23 ayat 33 sampai 43, demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga? Tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian saudara pembacaan firman Tuhan buat kita. Nah saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan saudara dua kata pada malam ini, yaitu penerimaan dan penolakan. Penerimaan dan penolakan. Saudara, ini erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita. Saudara, kita merenungkan kapan kita ini akan diterima dan kapan kita akan ditolak, saudara. Kapan kita akan mengalami penerimaan, kapan kita akan mengalami penolakan. Nah, saudara-saudara, saya ambil contoh ya. Umumnya misalnya seorang anak, saudara. Misalnya saudara punya anak, dan kapan saudara akan menerima anak saudara, menandakan wah seolah-olah dia diterima sekali. Yaitu adalah misalnya ya, saat dia mempunyai nilai yang bagus di sekolah. Mungkin dia juara 1, mungkin dia juara 2. Atau dia berprestasi. Atau juga mungkin anak saudara mempunyai bakat. Mungkin dia bisa ada bakat nyanyi, ada bakat musik, atau ada bakat menghitung, bisa ikut olimpiade dan sebagainya. Bisa membanggakan orang tua. Nah, saudara-saudara, ini adalah hal-hal yang membuat kita lebih gampang menerimanya. Dan anak juga merasa, aduh, orang tua saya begitu mengasihi saya. Demikian juga dengan orang lain, saudara. Mungkin orang-orang yang kita anggap baik, berprestasi, punya kemampuan, orang-orang seperti ini lebih gampang kita terima. Tapi bagaimana misalnya kalau seseorang itu, saudara ya, misalnya kita punya anak, saudara punya anak itu dia misalnya makannya nggak bagus ya. Dia suka mencoret-coret gitu ya, entah mencoret dinding rumah atau apa. Kita kadang mengatakan dia, "Oh, kamu anak nakal." Atau juga saudara, kita ketemu dengan orang lain misalnya, dia begitu jahat, begitu berdosa. Bahkan mungkin dia seperti sampah masyarakat. Umumnya saudara-saudara, kita mungkin lebih melakukan penolakan terhadap orang-orang seperti ini. Nah, saudara-saudara, kita mencoba melihat di sini ya, bahwa sebenarnya kita terima seseorang itu tergantung dari perbuatannya. Ini yang sering terjadi, saudara. Kita terima seseorang tergantung dari apa yang dilakukannya. Jadi penerimaan berdasarkan perbuatan. Kalau dia perbuatannya baik, kita gampang menerima. Tapi kalau dia perbuatannya tidak baik, maka saudara kita lebih menolak.
Apalagi seseorang itu misalnya yang sangat-sangat berdosa, sangat-sangat menyedihkan hati kita, saudara-saudara. Nah, umumnya kita lebih gampang melakukan penolakan. Nah, saudara, kalau kita lihat memang dunia ini sedang, atau memang itulah yang sedang dunia lakukan bagi kita manusia. Makanya jangan heran, saudara, ya, banyak orang akhirnya tertolak. Banyak orang akhirnya tidak merasakan kasih. Termasuk misalnya ada anggota-anggota keluarga orang tertentu, dia jatuh, ada yang jatuh dalam narkoba, ada yang jatuh di dalam pergaulan bebas. Nah, ketika saudara, anggota keluarga tertentu, entah anaknya atau ponakannya atau siapa gitu, sehingga mudah sekali saudara, akhirnya ketika dia jatuh di narkoba, kita tolak. Karena kita rasa, wah ini gak bagus begitu ya. Gampang kita melakukan penolakan. Tetapi kalau yang baik-baik, kita gampang menerimanya. Tetapi saudara-saudara, satu pertanyaan saya ajak kita untuk berpikir. Apakah konsep ini bisa mempengaruhi akan pemahaman kita tentang Allah yang adalah kasih itu? Saya yakin saudara bisa mempengaruhi kita. Ya, bisa saja. Ya, kita merasa bahwa Allah itu menerima kita kalau kita itu baik di dalam perbuatannya. Itu sebabnya jangan salah saudara, banyak orang itu berusaha melakukan perbuatan baik. Bahkan untuk saudara mendapatkan perkenanan Allah. Terus menjaga dirinya di dalam kesalehan saudara. Dan ini sangat-sangat diperjuangkan oleh orang-orang Farisi. Mereka hidup sebagai seorang legalis. Saudara, ini sangat terkenal orang-orang Farisi. Sebagai seorang yang sangat legalis, mementingkan hukum. Sehingga sebisa mungkin kalau bisa setitik saja hukum itu mereka melakukannya saudara. Walaupun pada faktanya mereka tidak berhasil melakukannya. Tapi itulah saudara, orang-orang legalis. Sehingga dianggap penerimaan Allah itu terhadap kita kalau kita benar-benar hidup secara legalis itu. Nah saudara-saudara berpikir kalau kemudian kita itu berdosa, banyak juga orang berpikir, Pak, saya pasti akan dibuang oleh Allah. Saya pasti akan ditolak oleh Allah. Saya pasti tidak akan dikasihi oleh Allah. Nah kita akan bahas malam ini saudara, apakah pengertian tentang kasih Allah itu seperti pengertian ini saudara? Apakah konsepnya itu seperti ini? Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini saudara, saya ajak kita untuk memikirkan satu kalimat saudara. Allah memberikan kasih tidak bersyarat kepada semua orang. Ini kabar baik sebenarnya untuk kita. Di ruang hati Allah selalu tersedia pengampunan dan penerimaan terhadap orang berdosa. Saudara, kalimat ini boleh diingat, kalau bisa boleh difoto, kalau bisa boleh ditulis, bisa gampang saudara ya, tinggal dicepret begitu ya. Kalau saudara punya HP tinggal di screenshot dan sebagainya. Allah memberikan kasih tidak bersyarat kepada semua orang. Mau engkau baik, mau engkau tidak baik, mau engkau berdosa. Ini kabar baik buat kita malam ini. Di ruang hati Allah selalu tersedia pengampunan. Di ruang hati Allah selalu tersedia penerimaan. Tidak ada penolakan. Allah menerima kita. Saudara, ini yang kita mau renungkan. Karena ketika kita bicara Allah itu adalah kasih. Saudara, inilah yang disebut Allah mengasihi. Dia mengasihi seperti apa adanya kita. Dia menerima seperti apa adanya kita. Mau kita rusak, mau kita sudah menyakiti dia, mau kita sudah melawan dia, Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Di dalam hatiku selalu ada ruang untuk engkau. Saudara, saya ambil satu contoh. Anak yang bungsu. Di dalam perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Anak itu tinggalkan rumah bapaknya. Anak itu hidup foya-foya. Mempermalukan keluarganya. Mempermalukan bapaknya. Tetapi ketika dia pulang, bapak itu menyambutnya saudara. Dengan tangan yang terbuka. Sehingga anak itu yang memang seolah-olah dia merasa ditolak. Tapi di dalam hati Bapa ada ruang pengampunan dan penerimaan. Bahkan dikasih baju yang bagus.
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan hal ini. Melalui firman Tuhan yang kita baca pada malam ini, saudara, kita melihat di situ ada Tuhan Yesus, saudara. Ya, Tuhan Yesus dikatakan dia itu disalib di antara dua penjahat. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, saudara. Dan Tuhan Yesus yang disalib tentunya berbeda sekali dengan penjahat. Penjahat di sebelah kiri dan kanannya itu karena dosa mereka. Tapi Tuhan Yesus disalib bukan karena kesalahannya. Tapi dia sebenarnya dibunuh, saudara. Dia dikhianati. Dia diolok. Bahkan dia dipermalukan. Dan kita sudah membaca kalimat-kalimat yang disampaikan kepada Tuhan. Begitu menyedihkan hati. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita melihat ya. Bagaimana kasih Allah ditunjukkan di kayu salib. Di dalam ayat yang tadi kita baca, saudara-saudara, justru Tuhan Yesus mengatakan di sana, yaitu adalah di ayat 34. Walaupun Yesus begitu dimusuhi, walaupun Yesus dikhianati, walaupun Yesus diolok-olok, walaupun orang-orang membenci dia, tapi mari kita lihat cinta kasih dari Allah, cinta kasih dari Kristus diberikan kepada manusia berdosa. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bukti daripada kasih Allah kepada manusia. Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Mereka itu adalah yang menganiaya dia. Mereka itu yang menyalibkan dia. Mereka itu yang mengolok-olok dia. Mereka itu yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Orang-orang ini diberi satu kasih dari sorga. Dari salib oleh Tuhan Yesus. Bapa, ampuni mereka. Ini cinta kasih luar biasa. Sebuah kalimat yang menyatakan kasih dari Allah begitu besar. Dan bukan hanya itu, saudara. Di kalimat terakhir kita juga bisa melihat Tuhan Allah tidak hanya saja menyatakan kasih. Tetapi kalimat terakhir dari Tuhan Yesus yaitu di dalam ayat yang ke-43, saudara. Ya, kalau awal itu Tuhan Yesus menyatakan sebuah kasih Allah, dan di kalimat terakhir Tuhan Yesus menyatakan sebuah penerimaan. Di dalam ayat 43 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini kalimat luar biasa. Hari ini juga engkau bersama dengan aku. Aku mengasihi engkau. Aku mengampuni engkau. Aku juga menerima engkau. Siapa yang diterimanya? Itu adalah orang berdosa. Penjahat yang ada di sebelahnya. Salah seorang penjahat yang ada di sebelahnya. Tuhan Yesus berkata, aku mengasihi engkau, tetapi juga sekaligus aku menerima engkau. Aku mengampuni engkau. Nah, saudara-saudara, ini satu wujud cinta kasih Tuhan bagi manusia. Dan salah satu atau bukti pertama, saudara ya, kalau kita boleh katakan bukti pertama daripada doa Tuhan Yesus yang berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Buktinya itu adalah penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, yang hari itu juga Tuhan selamatkan dia. Dia terima kasih Tuhan. Walaupun dia begitu jahat, sudah berdosa menyakiti hati Tuhan. Tapi Yesus berkata, aku mengasihi engkau, sekaligus aku menerima engkau. Aku mengasihi engkau, aku juga menyambut engkau. Engkau akan bersama dengan aku hari ini, bukan besok. Hari ini dalam Firdaus. Orang itu langsung diterima, dikasihi oleh Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada konsep yang terkadang ada di dalam pikiran kita. Berbeda dengan konsep Allah. Saudara, kita terkadang bicara soal penerimaan dan pengampunan. Kadang-kadang ya kita bisa dengar orang berkata begini. Orangnya aku bisa terima. Tapi aku nggak bisa mengampuninya. Atau kita bisa bilang begini. Orangnya saya memang udah ampuni. Tapi aku nggak bisa terima dia. Pernah mendengar kalimat ini? Bu Eni pernah mendengar? Sering ya kita mendengar ya. Kalimat ini seringkali mungkin ada entah siapalah, entah karyawan atau
sahabat atau siapalah entah saudara. Dia memang udah bersalah sama saya. Dan saya sudah mengampuninya udah dari dulu sejak dia ini. Tetapi saya nggak bisa terima dia. Atau mungkin kita bisa berkata, aku terima dia. Walaupun dia udah bersalah. Tetapi sampai saya mati, nggak bakal saya ampuni dia. Kan pernah ya? Pernah mungkin punya pengalaman begini. Tapi saudara, kita seringkali membedakan penerimaan dan pengampunan. Tapi mari kita lihat, Allah itu tidak membedakannya. Aku mengasihi engkau, tapi sekaligus juga aku mengampuni, menerima engkau apa adanya. Itu luar biasa, saudara. Nah, itu yang kita lihat di atas kayu salib. Bagaimana orang yang berdosa itu mendengar akan kasih Allah, tapi sekaligus juga dia diterima. Hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab, saudara-saudara ya, kita melihat banyak sekali orang-orang yang sebenarnya mengalami daripada kasih Tuhan ini. Karena memang Tuhan tidak menolak orang berdosa. Misalnya, saya ambil satu contoh, saudara, pemungut cukai. Yaitu di dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Saya akan baca ya dengan lebih cepat. Setelah Yesus pergi dari situ, yang melihat seorang yang bernama Matius. Dia duduk di rumah cukai. Matius ini pemungut cukai, saudara ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, sorry saudara, saya geser sebentar ya. Ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara perhatikan ya, pemungut cukai itu adalah orang yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena pemungut cukai ini mereka bekerja untuk tentara-tentara Romawi dan mereka dianggap sebagai orang-orang yang curang, pengkhianat oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka memeras bangsanya sendiri, mengumpulkan pajak demi pemerintahan Romawi. Maka seperti pemungut cukai seperti Matius ini sangat dibenci oleh orang Yahudi. Tapi perhatikan saudara, Tuhan Yesus mengasihi Matius. Justru Yesus berkata, Matius, ikutlah aku. Dan kemudian Matius mengikutinya. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, saudara, ini makan berarti Tuhan Yesus itu mengasihi pemungut-pemungut cukai, saudara. Ya, dia bersama dengan mereka, ya. Datanglah banyak pemungut cukai, orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, ya. Yesus berkumpul di tengah-tengah orang berdosa. Itu berarti Tuhan mengasihi mereka. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 13, perhatikan saudara. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Siapakah yang dipanggil oleh Tuhan? Orang berdosa. Siapa yang dikasihi oleh Tuhan? Orang berdosa. Siapa yang paling dikasihi oleh Tuhan? Orang berdosa yang tahu dirinya berdosa. Dan itu adalah salah satunya Matius. Bukan pemungut cukai, bukan orang Farisi. Orang Farisi rasa diri benar. Rasa diri tidak berdosa. Mereka berkata, mengapa Yesus makan dengan orang berdosa? Orang Farisi sangat benci pemungut cukai dan orang berdosa. Merasa diri paling benar. Tapi Tuhan Yesus mengasihi pemungut cukai. Dia tahu dirinya salah, tapi Tuhan terima. Tuhan tidak tolak. Engkau bersama dengan aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana kasih Allah itu begitu besar, saudara-saudara. Saya akan menunjukkan satu ayat buat kita, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini, saudara-saudara, itu berarti kasih kepada siapa? Bukan kasih kepada orang yang benar. Bukan kasih kepada orang yang merasa dirinya benar dan tidak berdosa. Tetapi kepada mereka yang berdosa. Ini Tuhan menyatakan kepada kita. Tuhan mengasihi orang berdosa. Di dalam ayat yang lain saudara, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, Tuhan menunjukkan betapa Dia mengasihi kita. Allah itu adalah kasih. Saudara-saudara, maka kalau Allah mengasihi orang berdosa,
Saya ajak kita berpikir satu langkah lagi. Kalau Allah mengasihi orang berdosa, lalu orang berdosa seperti apakah yang dikasihi oleh Allah? Nah, saudara, itu yang kita pikirkan ya. Nah, saudara, saya menunjukkan ada dua jenis orang berdosa. Siapa orang-orang yang bisa merasakan daripada kasih Allah ini? Dua jenis orang berdosa yang sadar dirinya berdosa, orang berdosa yang tidak sadar dirinya berdosa. Siapakah yang mengalami kasih Allah ini? Yaitu adalah dia orang berdosa yang sadar dirinya berdosa. Dua penjahat di samping Tuhan Yesus. Salah satunya merasa dirinya tidak berdosa. Salah satunya merasa dirinya seperti orang yang benar. Justru dia berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu, selamatkan juga kami. Dia merasa dirinya, kalau engkau anak Allah, kalau engkau hebat, kalau engkau bisa, selamatkan juga kita. Tapi justru temannya beda. Jangan bilang begitu. Itu temannya bilang begitu. Jangan ngomong begitu. Kita ini disalib karena memang kita salah. Salib ini setimpal dengan kesalahan kita. Kita sedang menanggung hukuman karena apa? Dosa kita. Tapi orang ini disalib tidak bersalah. Dan dia bilang, hari Tuhan ingatlah kalau engkau datang kembali sebagai Raja. Saudara-saudara, orang yang satunya penjahat ini, dia sadar dirinya berdosa. Dia tahu kenapa dia disalib. Karena apa? Dia disebut sebagai penjahat. Ini bukan penjahat biasa, saudara. Orang-orang yang disalib di zaman itu bukan penjahat biasa. Orang yang dosanya biasa, kejahatannya biasa, enggak bakal disalib. Kalau sampai disalib, itu berarti penjahat kelas kakap. Sudah istilahnya orang ini udah nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa diperbaiki lagi, nggak bisa direnovasi lagi. Ini orang satu-satunya yang layak bagi orang seperti ini dibunuh, digantung, disalib. Dan dia sadar nggak ada lagi harapan buat dirinya. Tetapi ketika dia mendengar kalimat Kristus, dia tahu ada kasih, ada penerimaan, ada kebaikan Allah. Dia sadar dirinya berdosa. Dan dia mengarahkan imannya kepada Kristus. Dan siapa yang diselamatkan oleh Kristus? Justru dia yang sadar dirinya berdosa. Malam ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mendapat satu pelajaran yang sangat penting. Kita mau mengalami kasih Allah. Kalau kita betul-betul sadar bahwa kita ini orang berdosa. Kita butuh anugerahnya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa sebenarnya kita ini manusia yang dapat dikatakan tidak mungkin kita ini tidak berdosa. Semua kita sudah jatuh di dalam dosa. Tapi pertanyaan untuk kita malam ini. Sadarkah bahwa kita ini begitu berdosa? Mungkin saudara berasa saya sangat berdosa. Saya nggak mungkin dikasihi oleh Allah. Nggak mungkin ada pengharapan buat saya. Tapi malam ini saya berkata, di ruang hati Allah selalu ada penerimaan, ada pengampunan. Tak peduli sebesar apapun dosamu. Seberapa gagal hidup kita. Mungkin kita jatuh di dalam dosa yang sama. Berulang-ulang beratus-ratus kali. Tapi selalu ada pengampunan. Asal kau kembali kepada Tuhan. Selalu ada penerimaan. Selalu ada belas kasihan. Maka malam ini saudara, biarlah firman ini mengingatkan kita. Tuhan yang kita sembah. Allah yang mengasihi kita apa adanya. Kiranya ini boleh menguatkan, memberkati, sehingga kita lebih semangat, lebih memberi diri di dalam menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan. Saat kita begitu berdosa, mari kita ingat salib Kristus. Karena dari salib itu ada kasih, ada pengampunan.